Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penyediaan air minum 2, terutama terkait dengan tahapan pembuatan kriteria desain. Tahapan pembuatan kriteria desain ini akan saya sampaikan 2 pertemuan, dan pertemuan perdana ini akan saya sampaikan terkait dengan master plan, studi kelayakan, dan pradesain. Ada beberapa sumber referensi yang bisa kalian baca di sini. Yang terlihat pada halaman depan ini ada Theory of Practice of Water and Wastewater Treatment, unit produksi dalam sistem penyediaan air minum, dan unit operasi dan proses in environmental engineering. Kamu tuh neng astagfirullah. Minta tolong di mute dulu ya. Oke. Terima kasih. Dasar regulasi sistem penyediaan air minum atau SPAM, kita singkatnya, sistem penyediaan air minum. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang 1945, pasal 5 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3 ya. Segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, dan yang lebih spesifik kita adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum. Nah, sistem penyediaan air minum atau SPAM itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah jaringan perpipaan, SPAM jaringan perpipaan, dan ada juga SPAM yang bukan jaringan perpipaan. Untuk SPAM yang jaringan perpipaan itu terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Sedangkan yang bukan jaringan perpipaan, misalnya saja kita seringkali menemukan ada namanya sumur dangkal, sumur pompa, penampungan air hujan, ya, terminal air, dan bangunan penangkap mata air, ya. Aspek dalam jaringan perpipaan, ya, SPAM yang jaringan perpipaan, maka kita harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan, serta kontinuitas pengaliran air minum. Jadi ada 3 aspek paling tidak yang kita pikirkan, yaitu adalah kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Kalau kuantitas ini nanti akan berkaitan dengan debit, ya. Debit akan menentukan dengan dimensi nanti bagaimana kita membuat unit pengolahan. Sedangkan kalau kualitas itu menentukan jenis pengolahan apa saja yang kita gunakan. Aspek kontinuitas, maka kita memastikan 24 jam dia bisa digunakan. Unit air baku. Yang pertama, unit air baku merupakan sarana pengambilan dan atau penyediaan air baku terdiri atas. Jadi unit air baku terdiri dari atas pertama bangunan penampungan air, yang kedua bangunan pengambilan atau penyadapan, yang ketiga alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan yang terakhir bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Air baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu air baku untuk penyediaan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau terkait dengan unit air baku, maka sumber air baku kita bisa merujuk kepada Permenkes ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan, ya. Unit produksi. Unit produksi merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan atau biologi. Unit produksi terdiri atas 1. Bangunan pengolahan dan perlengkapannya, yang kedua perangkat operasional, yang ketiga alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan yang keempat bangunan penampungan air minum. Jadi yang pertama tadi kita belajar terkait dengan unit air bakunya, yang kedua unit produksi pengolahannya, yang ketiga unit distribusi. Ya. Apa itu unit distribusi? Merupakan sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan. Pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan atau secara gravitasi. Nah, unit distribusi terdiri atas yang pertama jaringan distribusi dan perlengkapannya, yang kedua bangunan penampungan, yang ketiga alat pengukuran dan peralatan pemantauan, ya. Jadi kalau unit distribusi maka kita harus memperhatikan kontur dari tempat yang ingin kita distribusikan. Jikalau dia itu terlalu jauh, maka kita harus buat reservoir sekitar berapa kilometer tergantung dari kekuatan pompanya. Lalu dari reservoir tersebut kita arahkan kepada unit distribusi yang lain, dan dari situ kita bisa arahkan ke SR atau sambungan rumah, ya, kita sebutnya SR. Nah,
Atau kalau misalnya dia posisinya itu adalah ada kontur naik dan turun, maka kita memastikan bahwa ketika kita menggunakan pompa itu efektif. Menaikkan ke atas dan ke bawahnya itu bisa dengan tanpa pompa, yaitu dengan gravitasi saja. Unit distribusi terdiri atas pertama jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, dan alat pengukuran dan peralatan pemantauannya. Jadi tadi unit air baku, yang kedua unit produksi, yang ketiga unit distribusi. Dan yang terakhir, unit pelayanan. Apakah itu unit pelayanan? Merupakan titik pengambilan air. Unit pelayanan sebagaimana harus dipasang alat pengukuran berupa meter air. Jadi unit pelayanan ini adalah pertama sambungan langsung, yang kedua hidran umum, yang ketiga hidran kebakaran. Jadi harus ada meteran-meteran air, terutama bagi konsumen yang menggunakan air secara domestik ya, keperluan-keperluan domestik ataupun industri. Ya. Nah, tahapan pengembangan sistem penyediaan air minum ya. Nah, kita tadi bicara soal master plan, studi kelayakan, yang ketiga adalah pradesain atau perencanaan teknis. Nah, ini bagian dari perencanaan. Jadi setelah perencanaan, dia ada pelaksanaan konstruksi, membangun. Yang ketiga pengelolaan, lalu pemeliharaan dan rehabilitasi, dan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Untuk rencana induk atau master plan, paling tidak ada beberapa aspek yang dipikirkan. Yang pertama, perpipaan atau bukan jaringan perpipaan. Yang kedua, pentahapan dan pembangunan. Yang ketiga, komponen utama dan dimensi. Untuk studi kelayakan, teknis teknologis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi finansial, dan kelembagaan. Dari studi kelayakan tersebut, nanti akan terpilih sistem yang kita akan aplikasikan. Dan dari situ akan menuju ke perencanaan teknis. Dari perencanaan teknis, kita akan bikin unit air bakunya, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, bangunan-bangunan penunjang, dan bangunan pelengkap. Ini penjelasan terkait dengan rencana induk pengembangan SPAM atau RI-SPAM. Ya. Rencana induk pengembangan SPAM atau suatu rencana jangka panjang. Jadi biasanya kalau kita membuat perencanaan SPAM itu jangka panjang, 15-20 tahun. Jadi kalau kita sebelumnya belajar terkait dengan proyeksi, maka proyeksinya 15 atau sampai 20 tahun. Ya. Yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum, jaringan perpipaan atau bukan jaringan perpipaan. Nah, berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau RI SPAM itu 15-20 tahun. Nah, jadi ini merupakan tahap awal, lalu kita membuat jaringan perpipaan atau bukan jaringan perpipaan. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan, bisa saja pemenuhannya itu bertahap. Jadi misalnya membuat instalasi pengolahannya, terdiri dari 3 instalasi pengolahan, jadi unit pertama dan kedua dulu, baru setelahnya unit yang ketiga ya. Jadi contohnya kalau di Samarinda, kita punya beberapa unit pengolahan, misalnya unit terbesar di unit Cendana, Jalan Cendana, lalu ada juga kalau di Samarinda seberang Gunung Lipan, lalu ada juga yang di beberapa tempat yang lain, ataupun misalnya di Milono dan seterusnya. Jadi ada beberapa unit yang ingin dibuat selama jangka waktunya jangka panjang 15-20 tahun. Studi kelayakan. Studi kelayakan pengembangan SPAM adalah suatu studi yang mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan SPAM. Jadi studi kelayakan atau feasibility studies adalah ketika kita ini ingin melihat kira-kira kelayakan dari sebuah pembangunan SPAM. Ada beberapa aspek yang perlu dipikirkan. Pertama, rencana induknya. Yang kedua, hasil kajian, teknis teknologis, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial. Lalu juga budgetnya, kajian sumber pembiayaan. Studi kelayakan disusun dengan menggunakan data hasil survei, kebutuhan nyata, dan investigasi sumber air. Dan yang terakhir itu adalah perencanaan teknis. Perencanaan teknis terinci pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut sebagai perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM yang di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Perencanaan teknis disusun berdasarkan rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan. Hasil studi kelayakan, jadwal pelaksanaan konstruksi, dan kepastian sumber pembiayaan, serta hasil konsultasi teknis dengan dinas teknis terkait. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih.